Assalamualaikum. Selamat datang sobat sehat sekalian. Ya, kita tunggu dulu ya sampai viewernya banyak, nanti kita mulai. Selamat datang sobat sehat sekalian. Insya Allah hari ini kita akan ada bincang-bincang seputar kesehatan dengan pakar yang insya Allah ahli dalam ilmu jantung. Halo. Waalaikumsalam. Ya, sudah banyak yang bergabung. Selamat datang sobat sehat. Oke. Sepertinya sudah cukup banyak ya. Kita akan invite dulu pakar yang akan berbagi ilmu dengan kita semua hari ini. Suara saya jelas? Oh, diminta perkenalan ya. Nanti saya akan bilang nama saya siapa. Halo dokter. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. oke. Kita mulai saja ya dok ya. Oh boleh, silakan. Suara saya sudah jelas ya? Oh jelas dokter. Jelas dok. Oke, kita mulai dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sobat sehat, kita akan memulai bincang seputar penyakit jantung dan bagaimana mencegahnya. Acara ini diselenggarakan oleh Info Tegal bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia Cabang Tegal dalam rangka memperingati World Heart Day atau Hari Jantung Sedunia yang jatuh pada tanggal 29 September 2021. Sebelumnya perkenalan dulu ya, nama saya Dr. Kemala. Saya akan memandu acara live Instagram hari ini. Nah, kemudian di tengah-tengah kita sudah hadir Dokter Min atau Ilah, spesialis jantung dan pembuluh darah IHA. Biasa dipanggil Dokter Ato ya dok? Iya. Oke, siap. Beliau lulus S1 Kedokteran Umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan melanjutkan pendidikan spesialis ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah di FK Undip Semarang. Saat ini beliau bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes dan Rumah Sakit Islam Harapan Anda Tegal. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Gimana dokter Kemala? Sehat juga ya? Alhamdulillah dok. Ya dokter, jadi hari ini kan kita akan bincang-bincang soal penyakit jantung ya dok. Kemarin kita sudah menanyakan di iklan apakah ada pertanyaan dan sepertinya memang belum terlalu banyak dok ini yang bertanya. Jadi saya ingatkan kepada sobat sehat sekalian yang bergabung, kalau mau bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Jadi dok begini dokter, sepertinya dalam masalah jantung ini anak-anak muda ini pada kurang tertarik dengan ilmu kesehatan jantung ini karena mungkin dipikirnya ini ilmu yang untuk orang-orang tua, ini penyakit yang untuk orang-orang yang sudah umur di atas 40 tahun begitu, makanya mungkin belum terlalu tertarik. Padahal sepertinya sekarang eranya sudah semakin ke arah usia muda ya dok, penyakit jantung ini ya dok. Saya sendiri beberapa kali mendapati pasien kok usia 20-an itu sudah ada yang terkena serangan jantung. Yuk, kita tanyakan kepada dokter Ato, sebenarnya dok, penyakit jantung itu apa saja? Dan sebenarnya penyakit jantung seperti apa sih yang bisa dicegah? Monggo dokter Ato. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih dokter Kemala tadi sudah diperkenalkan. Jadi nama saya Min atau Ilah. Jadi memang penyakit jantung dan pembuluh darah sampai saat ini masih menempati peringkat pertama sebagai penyumbang angka kematian tertinggi. Jadi di dunia pun juga sama, termasuk di Indonesia. Jadi penyebab kematian nomor 1 itu karena penyakit jantung. Nah sebenarnya penyakit jantung apa yang bisa menyebabkan kematian yang begitu tinggi? Penyakit jantung itu bermacam-macam. Mungkin yang muda-muda masih belum banyak yang tahu.
tadi sudah betul dikatakan Dr. Kemala bahwa kebanyakan mereka berpikir bahwa penyakit jantung itu penyakit orang tua, penyakit orang kaya. Kadang-kadang seperti itu. Padahal tren-tren terakhir ini dalam 1 dekade terakhir ada pergeseran usia. Jadi yang menyebabkan angka kematian nomor 1 itu adalah penyakit jantung koroner. Apa itu koroner itu? Jadi jantung itu dia fungsinya memompa darah ke seluruh badan. Nah, kemudian karena dia memompa terus-menerus, dia perlu suplai makanan, oksigen yang terus-menerus. Nah, penyuplai itu ada salurannya. Kalau kita bahasa awamnya itu kita ada di dalam jantung itu banyak sekali saluran pembuluh darah. Itu yang bertugas untuk membawa suplai tersebut ke otot-otot jantung. Nah, kalau pembawa suplainya tersebut misalnya jalurnya itu dia menyumbat atau pumpet, akhirnya tidak ada makanan atau oksigen yang menyuplai ke otot jantung, sehingga otot jantungnya tiba-tiba kelaparan, tidak bisa memompa darah, akhirnya tiba-tiba berhenti. Kalau jantungnya berhenti ya sudah wassalam. Ini yang menyebabkan kenapa kematiannya begitu tinggi. Itu prosesnya cepat, hanya lambat, sehingga yang menyebabkan jantung koroner. Karena angka kematiannya yang begitu tinggi, kita dari Perhimpunan Dokter Jantung Indonesia seringkali berulang kali mengedukasi atau memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa sebenarnya ini bisa dicegah. Karena adanya penyakit jantung koroner itu semuanya karena ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan. Nah, mungkin pernah dengar ya beberapa faktor risiko tersebut. 4 faktor risiko utama yang menjadi penyebab jantung koroner. Yang pertama adalah hipertensi darah tinggi, kemudian 2 kencing manis, kemudian ketiga kolesterol yang tinggi, dan yang keempat merokok. Ini hampir keempat-empatnya ini sekarang prevalensinya, angka kejadiannya meningkat pada usia-usia muda karena pola gaya hidup yang tidak baik. Misalnya mager, malas gerak, kemudian hobi ngemil, terus kemudian makanan yang terlalu manis, makanan yang terlalu berlemak, dan ini semuanya bisa dihindari atau diantisipasi sejak awal, sejak dini, supaya angka kejadian jantung koroner itu bisa menurun. Dengan pencegahan yang baik, insya Allah sebenarnya angka kejadiannya bisa berkurang. Dan itu studi-studinya sudah banyak penelitian-penelitian sudah banyak dilakukan. Jadi itu yang mungkin 4 faktor risiko utama yang bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Nah, kalau sudah terjadi penyakit tersebut, apalagi terjadi serangan, itu angka kematiannya sangat tinggi. Apalagi misalnya terlambat datang ke fasilitas kesehatan terdekat, kemudian ya lama di rumah lah, jadi sampai ke rumah sakit terlambat, nah itu akan mortalitas atau angka kematian penyakit jantung tersebut. Jadi itu sementara Dr. Kemala. Oke. Jadi ini ada pertanyaan tadi dari ilustrasi ini, apa penyebab sakit jantung sudah terjawab ya dokter. Kemudian ada pertanyaan dari Faisal Arfani, jika begadang terlalu malam, apakah kondisi jantung berpengaruh untuk kesehatan? Kayaknya suka begadang nih dok, viewernya nih dok. Oh iya, saya dulu juga suka begadang. Iya. Oh iya dok, ngapain dok? Iya. Bola dok? Ya karena begadangnya karena jaga piket. Oh iya. Iya, jadi kalau piket malam kan nggak boleh tidur. Jadi kalau begadang sudah biasa. Cuma prinsipnya begini, kita tetap ada waktu istirahat ya. Daytime itu tetap ada waktu istirahat. Jadi misalnya begadang malam, tapi
siangnya bisa istirahat. Jadi tidak masalah. Misalnya orang-orang yang bekerjanya malam, misalnya security ya, atau dokter atau perawat yang memang tugasnya malam hari, itu tidak masalah. Yang penting dia ada waktu istirahat di lain waktunya. Nah, yang jadi tidak sehat itu kadang-kadang begadang disertai macam-macam, misalnya merokok ya, terus kemudian ya itu ngemil-ngemil yang terlalu banyak, tidak banyak gerak, akhirnya menjadi obesitas. Nah, itulah yang nantinya menjadi penyebab jantung koroner. Jadi prinsipnya tidak masalah begadang, yang penting ada waktu untuk istirahat. Tapi kalau begadangnya tiap hari bagaimana, dok? Ya itu juga tidak baik. Karena waktu istirahat yang kurang itu juga mempengaruhi kondisi badan. Jadi badannya tidak fit, terus kemudian heart rate atau denyut jantungnya gampang meningkat, sehingga apalagi ditambah dengan jarang olahraga, ya sudah, itu akan meningkatkan resiko untuk terkena penyakit jantung koroner. Jadi bukan karena begadangnya, tapi karena hal-hal yang lainnya. Ya. Jadi seperti itu, dokter Kemala. Jadi intinya kalau faktor resikonya bergabung semua ya akan bisa muncul penyakit jantungnya ya, dok. Ya, Itu betul. misalnya begadang Jadi asal iya. diikuti dengan lifestyle yang baik, insya Allah bisa ini ya, dok. Kita bisa sehat. Iya. Jadi untuk kebacakan, jadi faktor resiko yang tadi itu Ya, kalau sebagai dicari tambahan cuma lagi, dokter satu ya. Kemala. Sebagai tambahan, jadi Oke, ya dok. kadang-kadang begadang itu kan fenomena sekarang anak muda itu kan ditambah dengan smoker ya, merokok. Nah, Oke, iya. angka kejadian merokok ini memang meningkat ya, masih tinggi di kalangan usia muda. Katanya kalau tidak merokok tidak gaya, apalagi apalagi iklannya kan bombastis ya, terus menerus. Nah itu Iya, dok. ya salah satu penyumbang angka kejadian penyakit jantung koroner meningkat pada usia muda. Jadi faktor risiko utamanya adalah dia smoker, merokok, baik aktif maupun pasif. Itu yang menyebabkan peningkatan angka kejadian penyakit jantung itu. Nah, mungkin begadangnya hanya sebagai pencetus, tapi faktor risiko yang lainnya itulah yang menyebabkan penyakit jantung. Ya. Ini ada pertanyaan bagus, dok, dari Haska. Izin bertanya, apakah ada cara bagaimana tindakan pertama kali yang tepat untuk menangani ketika ada orang sakit jantung saat posisinya jauh dari rumah sakit ataupun puskesmas? Dia mencontohkannya lagi mendaki gunung, dok. Mungkin lagi naik gunung, tiba-tiba temennya nyeri dada, sakit jantung gitu. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Ya, bagus sekali nih pertanyaannya ya. Jadi ini sesuai dengan program kita ya untuk masyarakat awam. Jadi setiap masyarakat ya awam apapun pekerjaannya dia harus menguasai ilmu bantuan hidup dasar. Nah ini sebenarnya tugas kita juga, tugas dari Perhimpunan Dokter Jantung Indonesia, tugas kita dari dokter, para medis untuk melatih mereka supaya paham apa itu bantuan hidup dasar. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba pingsan, tiba-tiba tidak sadar, tidak dipejeti, ditepuk-tepuk tangannya gitu sampai dia tidak ya. Itu ada step-stepnya yang harus dilakukan. Ya saya bagikan secara sekilas di sini ya, bagaimana step-step BHD ya, bantuan hidup dasar. Jadi kalau misalnya tadi Anda lagi mendaki gunung atau lagi di tempat yang jauh dari fasilitas kesehatan, terus tiba-tiba mendapatkan temannya atau siapapun yang di situ yang kolaps itu artinya dia tiba-tiba tidak sadar. Yang lakukan pertama adalah memang betul dipastikan itu pasien kondisi orangnya itu sadar atau tidak. Ditepuk bahunya lah ya, dipanggil-panggil namanya. Misalnya namanya Joni, maaf ya kalau ada yang namanya Joni, John, bangun John. Nah, ditepuk-tepuk, nggak ada respon. Nah, memang langkah yang kedua adalah meminta bantuan. Ya, call for help. Jadi bantuan-bantuan itu bisa, misalnya Anda punya telepon, bisa telepon di rumah sakit atau puskesmas terdekat atau nomor darurat yang ada di situ. Atau misalnya ada suruh minta bantuan
ke desa terdekat supaya nanti ada bantuan pertolongan. Setelah minta bantuan, kemudian kita cek nadi. Nah, cek nadi di sini di karotis namanya ya. Ini di leher ini ada 2 urat nadi kiri dan kanan yang berjalan persis di kalau laki-laki di sebelahnya apa manik-manik ya. Di situ dilihat kalau misalnya dalam waktu 10 detik Anda tidak mendapatkan pulsasi atau denyut nadi, berarti memang itu kondisinya rest, ini orang tidak ada denyutnya. Terus dilakukan RJP, resusitasi jantung paru. Nanti kapan-kapan kita ada sesi tersendiri untuk melakukan itu, karena itu harus dipraktekkan, harus ada video, harus ada dipraktekkan. Itu harus dilakukan RJP. Jadi RJP kita mungkin pernah melihat di YouTube atau apa, tulis aja resusitasi jantung paru atau bantuan hidup dasar. Nah itu nanti di situ ada keterangan bagaimana cara kompresinya, menekan dadanya, berapa kali, misalnya 30 kompresi, 2 kali napas buatan. Nah itu teknik-teknik PHD yang harus dikuasai atau minimal pernah dilihat oleh masyarakat awam, sehingga apabila ada kejadian itu kita bisa memberikan pertolongan pertama sebelum ada penolong yang lebih ahli itu datang. Jadi ini memang tugas kita, tugas dari medis bersama-sama nantinya untuk melatih atau memberi contoh bagaimana sih memberikan pertolongan bantuan hidup dasar yang baik dan benar. Karena dengan ada usaha tersebut dan dilakukan tepat waktu, mudah-mudahan bisa menolong nyawa orang yang di sekitar kita tersebut. Jadi gitu Dokter Kemala ya. Jadi nanti mungkin kan ada sesi untuk apa namanya, bagaimana memberikan bantuan hidup dasar dengan gambaran video tutorial yang baik. Syukur-syukur itu ada prakteknya, itu akan lebih baik lagi. Jadi mereka biasanya dengan melihat yang pernah praktek melakukan bantuan hidup dasar itu akan lebih teringat, apalagi mempraktekkan sendiri ya di boneka atau manakin, itu lebih mempunyai ingatan yang kuat dibandingkan hanya misalnya mendengarkan cara-caranya seperti ini, biasanya nanti pulang sudah lupa. Terima kasih. Sementara itu dulu. Ya. Jadi insya Allah nanti akan ada acara selanjutnya ya di Info Tegal, yaitu mengenai materi bantuan hidup dasar ya dok. Ya. Memang ini sering sekali ya dok terjadi dan sering masuk headline Iya, news ya. sering. Misalnya Sering orang sekali sedang olahraga, misalnya orang lagi olahraga tiba-tiba jatuh, pingsan, nyeri dada, nyampe rumah sakit sudah meninggal. Kemudian orang sedang apa sih ya, lagi ngobrol biasa tiba-tiba nyeri jatuh. Jadi memang kita harus, rupanya kita harus bisa mengenai bantuan hidup dasar ini. Jadi jangan tunggu ada kasus dulu, kita harus siap-siap ya dok, harus tahu ilmunya, walaupun orang awam juga harus tahu ya dok. Bisa. Jadi bantuan hidup dasar itu sebenarnya ilmu pengetahuan yang memang harus dikuasai oleh awam, oleh semuanya yang ada di sekitar kita ya. Apabila kita semua mengetahui, orang mengetahui tentang PHD, itu alangkah sangat baik lah untuk menolong pertama kali apabila menjumpai kejadian itu tadi, kasus henti jantung atau orang tidak sadar. Jadi sangat-sangat membantu. Kita memang tadi Dokter Kemala sudah bilang bahwa banyak sekali lah kejadian. Kemarin yang terakhir yang lagi naik di Gunung Tangkuban Perahu, tiba-tiba arrest ya karena mungkin karena di pegunungan kan ke rumah sakit jauh, jadi hanya ditolong di situ. Ditolongnya pun ya hanya dipijat-pijat kakinya, tangannya ditepuk-tepuk, ya biasalah, dikasih minyak gosok gitu, misalnya ada yang bawa minyak gosok. Itu semuanya tidak berguna. Ya, iya, ada panik, berkerumun, ya. Oksigennya malah habis. Minimal ya ada action ya dengan tata runut yang baik, itu bisa membantu ya, dan minimal menyelamatkan nyawa orang-orang di sekitar kita itu. Oke dokter. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok, dari Latif.
Saya pengidap jantung lemah, Dok. Apa lemah jantung bisa mempengaruhi organ kaki seperti pembengkakan di kaki? Halo, Dokter Ato, suara saya jelas Ya, ya? halo ya. Jelas ya. Ya. Monggo, Dokter. Ya, jadi kalau memang sudah ada penyakit jantung ya, misalnya sudah dikatakan oleh dokter jantungnya bahwa ini penyakitnya jantung lemah atau bengkak jantung, pengobatannya memang harus rutin minum obat. Harus rutin minum obat, harus rajin kontrol teratur ke dokter jantung. Terus kemudian nanti ada obat-obat yang diberikan karena setiap bulan biasanya ketika kontrol akan diperhatikan apakah ada perubahan dosis, jenis obat yang itu bisa atur setiap bulan tergantung kondisinya. Nah, kadang-kadang pasien itu merasa sudah enak, sudah dengan obat, akhirnya dia berhenti. Nah, itu yang menjadi masalah. Yang saya tidak bosan-bosannya untuk memberikan edukasi. Jadi, setiap yang sudah kontrol, sudah terkontrol baik, itu harus rutin. Ya. Biasanya kalau sudah baik, akhirnya dia hilang. Dia tidak kontrol lagi. Nah, itu yang nantinya akan menjadi lebih berat lagi kita dalam menangani pasien tersebut. Dari awal lagi. Karena pengobatan lemah jantung atau gagal jantung itu harus dilakukan secara bertahap, berkesinambungan dan terus menerus. Dan dosisnya juga akan mengikuti atau berubah tergantung dari kondisinya. Itu paling sering ditanyakan oleh pasien-pasien saya yang berobat. Karena kondisinya sudah bengkak, tadi kakinya sudah bengkak, terus kemudian napasnya sesak, tidak bisa tidur, terlentang. Nah, itu harus diobati. Nah, nanti ini akan menjelaskan ini apa cukup dengan obat saja, apakah nantinya akan perlu dengan tindakan-tindakan yang lain untuk memperbaiki ya. Tadi nge-lag sebentar aja. Lanjut, Dokter, monggo. Oh iya, iya. Tadi nge-lag ya? Masih Masih ya? lanjut. Ya, jadi intinya kalau untuk penderita-penderita gagal ya, untuk penderita lemah jantung atau gagal jantung itu harus rutin berobat kontrol secara rutin di dokter jantung ya. Terus kemudian obatnya teratur diminum, terus nanti ada pola-pola gaya hidup yang harus dirubah, misalnya diukurlah minumnya, diatur cairannya, terus jenis makanannya diatur, olahraganya juga nanti diatur, apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak. Nah, itu yang diperlukan. Yang penting kontrol lah, kontrol rutin di rumah sakit atau di dokter jantung. Ya, sementara itu ya, Dokter Kemala ya. Oke, Dokter. Siap, Dok. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Ini sudah bertanya tapi nanya lagi nih. Kayaknya peserta yang cukup aktif dari Ultras Clinic. Dokter, apakah mendaki gunung bisa mencegah penyakit jantung? Ya, jadi prinsipnya olahraga ya. Olahraga sifatnya dia terus kemudian lamanya terukur, terus kemudian dilakukan setiap hari ya. Dan jenis-jenisnya itu ada beberapa macam jenis olahraga, bisa jalan, bisa jogging ya, bisa hiking ya, termasuk mungkin mendaki gunung ya. Terus kemudian bisa bersepeda, bisa berenang. Semua jenis olahraga baik untuk pencegahan penyakit jantung. Nah, bagaimana dengan naik gunung? Ya, naik gunung kalau misalnya masih kuat tidak apa-apa. Tapi kalau lagi menggeh-menggeh ya, istilahnya bahasa Tegal sini, ngos-ngosan ya jangan. Saya misalnya punya pasien jantung yang dulunya biasanya naik gunung ya. Biasanya hiking, jalan-jalan ke pegunungan. Setelah dia kena jantung kan dia tidak bisa. Ya, kita latih dulu di jalan datar dulu.
Jalan datar dulu, jalan rutin setiap hari setengah jam sampai 1 jam. Dok, saya sudah kuat, Dok, dalam setiap hari setengah jam. Oke, kalau sudah kuat, coba jalanan. Jadi jalan agak nanti yang jangan yang terlalu tinggi. Ini semampunya. Jadi kalau memang dia tidak mampu ya suruh istirahat dulu. Jadi intinya olahraga semuanya baik untuk pencegahan penyakit jantung. Jenisnya yang tadi yang saya sebutkan. Tapi dia naik gunung, ya, apakah naik gunung itu maksudnya jalan-jalan ke pegunungan itu bisa mencegah jantung, apa hubungannya dengan udaranya yang lebih segar, lebih fresh dan sebagainya, ya itu prinsipnya sama saja dengan olahraga yang lain ya. Jadi semua jenis olahraga yang sifatnya jadi tubuh kita bergerak, tubuh kita tidak mager, tidak malas gerak, itu semuanya baik buat kesehatan jantung. Jadi itu ya Dokter Kumala ya. Jadi jelas ya sobat sehat ya, jangan sampai olahraganya cuma sebulan sekali naik gunung, tapi habis naik gunung udah rebahan aja gitu ya dok. Jadi kaget nanti. Iya. Jadi tidak terbiasa tubuhnya. Jadi prinsipnya untuk olahraga sakit jantung, yang mencegah sakit jantung adalah dia rutin setiap hari. Jadi ini yang saya tekankan terus menerus ya ke pasien. Biasanya kan kita lihat kan olahraga ramai hari Minggu tok. Hari Minggu itu kan penuh jalan-jalan di alun-alun penuh. Saya sarankan kalau hari Minggu buat istirahat saja. Nanti olahraganya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi setiap hari 5-7 kali dalam 1 minggu itu harus berolahraga. Jenisnya apapun tadi yang saya sudah sebutkan. Jadi bukan tadi olahraganya hari Minggu tok. Tapi nanti ada pertanyaan. Iya, Dok, saya liburnya cuma hari Sabtu Minggu gimana ya? Kerjanya berangkat subuh, pulang subuh. Iya, berangkatnya subuh, pulangnya malam. Terus saya hanya Sabtu Minggu. Ada sih, ada olahraga yang kita khusus untuk akhir pekan. Namanya Weekend Warrior. Nanti itu ada rumusnya ya. Jadi, jadi pejuang atau tentara akhir pekan. Dia akhir pekan itu khusus untuk olahraga. Itu ada step-stepnya, ada aturan-aturannya yang harus diperhatikan. Jadi beberapa ada yang seperti itu karena memang tidak bisa ya bagaimana dengan ya. Akhirnya ya sudah Weekend Warrior tidak apa-apa. Tapi yang penting kondisinya masih fit, masih kuat. Tapi kalau Weekend Warrior pada usia-usia tua ya tidak boleh ya. Tetap dia harus yang sifatnya rutin, endurance setiap hari ya. Dan berkesinambungan. Jadi itu Dokter Kumala ya. Oke dok. Siap dokter. Ini ada pertanyaan bagus. IMF apa perbedaan nyeri dada pada sakit jantung dan pada sakit paru dok? Kayaknya ini memang sering menimbulkan kebingungan ya dok pada pasien. Dia tuh sebenarnya nyerinya ini ke arah jantung atau ke arah lambung, dan itu sering menyebabkan pasien datang ke rumah sakit ketika ada pasien nyeri dada ya dok. Nah itu bagaimana sih dok membedakannya? Monggo dokter. Ya. Halo dokter Anto. Jadi gini, ya memang itu sering ya. Ya. Sering itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu di poli ya, di klinik. Bilang, dok saya, tapi nunjuknya di ulu hati ya, di ulu hati. Nah ini bagaimana membedakan antara sakit dadanya karena jantung dan lambung ya. Jadi begini, kalau sakit jantung kita pertama lihat jenis kelamin dulu ya, gampangannya seperti ini. Kalau wanita usia muda jarang yang sakit jantung koroner, jarang ya, saya bilang jarang bukan berarti nggak ada ya, karena mungkin dia masih menstruasi ya, masih menyusui ya, masih ada hormon, siklus hormon yang sebagai proteksi untuk penyakit jantung. Tapi kalau dia setelah menopause, nah itu
risikonya hampir sama dengan yang lain-lain. Terus yang kedua, lihat usia ya. Kalau usianya dia makin tua, ya itu kita lebih hati-hati. Harus diperhatikan betul keluhannya itu. Tapi kalau usianya dia makin muda, ya kita lebih banyak kemungkinan bukan karena jantung. Tapi itu sekarang tidak berlaku untuk laki-laki, karena laki-laki sekarang usianya banyak muda juga. Terutama untuk perempuan ya, kalau perempuan. Jadi kalau misalnya, dok, ini saya nyeri dada tapi rasanya seperti cekit-cekit. Nah, cekit-cekit itu seperti kayak dijubit-jubit, pindah-pindah kiri kanan kiri kanan. Usianya berapa tahun? Perempuan 25 tahun. Ya, itu kemungkinan ya bukan ya. Kemungkinan bukan dari jantung, mungkin bukan apa penyebabnya lain-lain lagi. Atau saya nyeri ulu hati tapi apa namanya mual, terasa panas. Kemudian usianya muda lagi, ya ini mungkin dari lambung. Jadi kalau untuk nyeri dadanya khas jantung saya beritahukan di sini ya. Yang pertama, dia nyeri dadanya itu retrosternal, jadi di dalam dada. Retro itu di belakang, sternal itu dada. Jadi ini ada dada tapi di belakangnya. Jadi bukan di dindingnya, bukan, di belakangnya. Terus kemudian nyerinya hebat, kadang-kadang sampai setengah dada. Tidak bisa dilokalisir dengan telunjuk jari. Misalnya kadang-kadang kita, dok saya nyerinya di sini nih, di sini, kadang di sini. Ini kalau ada sesuatu nyeri yang sudah pinpoint, jadi bisa ditunjuk. Nah ini apa namanya? Kemungkinan bukan. Kalau sakit jantung itu yang koroner ya, ini dia area satu lokasi area dari sebelah kiri semuanya dan tidak bisa dilokalisir dengan satu jari. Jadi semuanya nyerinya tadi di dalam, kemudian nyerinya hebat, lama sekitar 5 sampai 20 menit ya. Kalau lebih dari 20 menit itu sudah infak ya, sudah mati jantungnya. Tapi lama dan durasinya segitu itu dengan intensitas yang sama. Kadang-kadang ada nyeri senit, nanti hilang lagi, pindah lagi senit. Nah, berpindah-pindah ditunjuk itu kemungkinan bukan. Terus kemudian tadi sudah retrosternal, terus kemudian nyerinya tidak bisa dilokalisir jenisnya satu area. Nah kemudian dijalarkan, kadang-kadang bisa ada penjalaran sampai ke lengan kiri, ya. Kadang-kadang sampai ke leher sini, kadang sampai ke punggung. Nah terus kemudian durasinya sekitar segitu 5 sampai 20 menit. Kadang disertai dengan keringat dingin yang hebat. Nah, keringat dinginnya bukan keringat dinginnya di telapak tangan kaki doang, tapi seluruh badan. Kenapa sih kok keringat dingin? Karena menahan nyeri yang sangat hebat. Misalnya Anda biasa sarapan jam 7, seperti saya ya, sarapan jam 6. Kemudian saya sarapannya jam 10, terus juga keringat dingin itu. Ya, tapi kan tidak nyeri dada. Ya. Jadi keringat dingin itu harus disertai dengan nyeri dadanya dulu. Memang ada penyakit serangan jantung yang hanya keringat dingin saja ada, misalnya pada pasien-pasien dengan diabetes, pasien-pasien dengan kencing manis, itu kadang-kadang rangsang nyerinya sudah tidak ada, sensasi nyeri nggak ada, jadi hanya sesek keringat dingin. Nah itu hati-hati, itu kemungkinan jantung koroner. Terus yang kedua, dia nyerinya itu akan diperberat apabila kita aktivitas. Jadi misalnya tadi kan sakit, dibawa jalan, dibawa aktivitas, tambah sakit. Nah itu khasnya untuk jantung koroner. Tapi dok saya sakit seperti itu dibawa olahraga kok malah seger ya, enak ya, berarti bukan. Jadi kalau dia dipacu dengan aktivitas, dia akan tambah sakit. Terus kemudian dibawa istirahat, mendingan. Nah itu khasnya jantung seperti itu, jantung koroner ya dalam hal ini ya. Tapi ada yang suka terbalik. Saya dibawa tiduran tambah sakit, dibawa lari malah hilang dok. Jadi itu kemungkinan. Jadi nyerinya seperti itu tadi yang sudah saya sebutkan ya, hebat nyerinya di bawah dada, terutama sebelah kiri, tidak bisa dilokalisir. Terus kemudian bisa ada penjalaran, lamanya durasinya sekitar 5 sampai 20 menit dengan intensitas yang sama, diperberat dengan aktivitas,
atau stres, kemudian nanti berkurang dengan istirahat. Kalau ada tiga tanda itu kemungkinan dari jantung. Tapi kalau misalnya tidak ada tanda itu, kemungkinan dari yang lain. Mungkin bisa dari lambung, ya, dari emah, atau dari otot salah posisi tidur, ya, atau misalnya kurang olahraga, ya. Nah itu bisa menyebabkan nyeri-nyeri seperti itu. Nah, tadi yang saya lupa sebutkan tadi jenis kelamin tadi sudah saya sebutkan depannya. Jadi kalau kita temukan pada laki-laki usia di atas 40 tahun, kita harus sudah aware, hati-hati nih ya. Tapi kalau misalnya wanita masih 40 tahun, masih menstruasi, kita lebih santai, kemungkinan bukan ya. Terus yang kedua, tadi jenis kelamin sudah usia ya. Jadi makin muda usia, kemungkinannya makin jarang karena jantung. Tapi ini tidak berlaku untuk laki-laki ya, laki-laki sudah mulai. Nah, kalau makin tua usia kita lebih hati-hati. Terus yang yang paling penting adalah ada enggak faktor resiko yang tadi yang 4 tadi saya sebutkan itu. Ada apa tadi? Hipertensi, darah tinggi, ada kencing manis, ya diabetes ya. Terus ada kolesterol, ada merokok. Ini ada salah satu dari 4 ini atau 4-4-nya ada. Berarti kemungkinan kalau ada nyeri ini hati-hati dari jantung koroner. Tapi kalau misalnya ini 4-4-nya nggak ada, masih muda, keluhannya tidak seperti tadi, ya itu kemungkinan bukan. Nah, kalau misalnya kok masih kurang jelas, ya nanti diperiksakan ke dokter yang terdekat ya jantung. Nanti di situ akan dilakukan pemeriksaan fisik, rekaman jantung ya. Nanti dilihat EKG-nya, kalau dilihat EKG ini masih baik, oke, nggak apa-apa. Kalau masih kurang jelas juga kita ada pemeriksaan tambahan lagi, misalnya tes treadmill ya, jalan, nanti dilihat lagi. Jadi itu nyeri dada karena jantung tadi yang sudah saya sebutkan. Kalau yang karena lambung, karena emah itu kebanyakan karena mungkin biasanya GERD ya, gastroesophageal reflux ya. Nah, jadi karena ada gangguan asam lambung, misalnya produksinya berlebih lah ya, atau gasnya berlebih sehingga menyebabkan reflux. Reflux itu aliran balik dari lambung ke esofagus. Nah itu asam kalau naik ke esofagus sensasinya panas, sama persis retrosternal di belakang dada. Cuma dia disertai dengan gas yang banyak, kemudian perih ya. Nah, nanti biasanya diberikan obat-obat lambung, dia akan berkurang. Jadi seperti itu Dokter Kemala. Oke, Jelas ya? wah penjelasannya luar biasa dok, jelas sekali dokter. Dan ini para sobat sehat yang perempuan harus bersyukur nih dengan penjelasan dokter Ato barusan ya. Jadi alhamdulillah dengan adanya bantuan hormon estrogen juga ya dok, para perempuan ini terlindungi dari penyakit jantung. Tapi jangan abaikan ketika ada saudara, tetangga, teman yang nyeri jantung, kita jangan mendiagnosa sendiri. Kalau yang bukan kenal kesehatan ya dokter, sebaiknya kalau ada pasien dengan nyeri dada ya segera tadi dokter Ato sudah sampaikan dibawa ke pelayanan kesehatan yang terdekat. Akan tapi jangan lupa kita harus memahami cara bantuan kita. Dok, kita sapa dulu dok. Di sini tadi ada pertanyaan dari konsultan jantung. Ada dari Dokter Arbi Lizarda, spesialis jantung dan pembuluh. Pertanyaannya susah dok. Apakah boleh pasien jantung divaksin COVID dok? Monggo Dokter Arbi menjawab pertanyaan dari Dokter Arbi. Oke. Oh iya. Iya. Oke. Jadi untuk pasien-pasien jantung, untuk vaksin COVID itu secara umum diperbolehkan. Dari Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia (PERKI) ya, itu sudah mengeluarkan rekomendasi untuk vaksinasi COVID pada pasien-pasien dengan komorbid penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi yang pertama, kalau memang dia pasiennya kondisinya stabil itu artinya dia sudah rutin kontrol dengan dokter jantung, kondisinya stabil, tidak ada sesek, tidak nyeri dada, tidak berdebar, kakinya tidak bengkak, tidak ada penurunan kesadaran, maksudnya kayak mau pingsan, tensinya baik, di bawah 150/90,
gulanya baik, di bawah 200, itu insya Allah aman untuk vaksin. Dan jenis vaksinnya juga boleh apa saja sih. Kan ada jenis vaksin yang virus yang dilemahkan seperti Sinovac, terus ada vaksin mRNA yang sekarang ada mungkin di Tegal ya, Moderna ya, Moderna, terus kemudian AstraZeneca juga sudah ada, adenovirus ya. Itu aman untuk diberikan pada pasien-pasien dengan komorbid jantung yang sudah stabil, terkontrol, tidak ada tanda-tanda tadi yang saya sudah sebutkan. Terus yang kedua, misalnya pasien-pasien yang mau menjalani ini tindakan jantung ya, misalnya mau pasang ring, mau bypass, mau bedah pintas koroner, atau mau pasang alat pacu jantung. Nah, itu biasanya kita tunggu dulu. Artinya setelah dia dilakukan tindakan, biasanya kira-kira waktunya 4 minggu ya, 2-4 minggu, dan oleh dokter jantungnya dikatakan stabil, tidak ada masalah, silakan untuk vaksin. Atau yang ketiga, pasien yang dirawat karena kondisi akut. Kondisi akut itu misalnya serangan jantung tadi yang saya sebutkan ya. Pasien ini lagi kena serangan jantung, kena gagal jantung akut, kena aritmia yang hebat ya, yang berat, yang harus dirawat. Itu harus distabilisasi dulu. Stabilisasi dulu sama dokternya. Nah, kalau misalnya sudah dilakukan stabilisasi, dirawat di rumah sakit, sudah dibolehkan pulang 2 minggu, baik, tadi kondisinya stabil yang tadi saya sebutkan ya, tanda-tandanya ya. Nah, itu aman untuk vaksin. Jadi umumnya yang ditunda dulu untuk vaksinasi dengan komorbid jantung itu yang tadi, kalau kondisinya dia tidak stabil. Misalnya masih sesak, yang masih perlu perawatan, yang masih udem tungkai, yang masih nyeri dada, yang masih ada aritmia, yang maligna ya misalnya ya. Nah, itu harus stabilisasi atau diatasi dulu ketidakstabilannya itu sampai kondisinya baik, dikatakan oleh dokter jantungnya, dah ini bagus Bu, Pak, silakan, enggak apa-apa, ya insya Allah aman. Jadi tidak ada yang biasanya kan pasien-pasien datang ke saya misalnya, dok saya minta surat bebas vaksin dong dok. Kenapa? Karena saya ada jantungnya gitu. Loh, semua orang ada jantungnya gitu. Ya mungkin ada penyakit jantungnya gitu kan. Tapi kondisinya baik, stabil. Nah, setelah dijelaskan seperti itu ya tidak masalah untuk vaksin. Kecuali tadi yang saya sebutkan, kalau misalnya kondisinya masih belum stabil, ini tensinya masih 200 ini ditunda dulu. Nah, namanya penundaan vaksin. Lamanya ya rata-rata 2 minggu, 1 bulan. Kemudian kontrol lagi bagus, sudah silakan untuk vaksinasi. Jadi gitu ya Dr. Kamala untuk menjawab pertanyaan Dr. Arbi ya. Aman? Hampir rata-rata semua pasien jantung yang diperiksa di klinik atau di rumah sakit, alhamdulillah sih aman untuk divaksinasi. Mau jenis apapun ya vaksinnya ya. Kemarin kan sudah banyak yang kontrol lagi. Nggak ada keluhan dok saya, biasa pegel-pegel sedikit saja gitu. Jadi insya Allah aman untuk vaksin. Dan saya kenapa sih kok komorbid jantung ini di woro-woro betul? Kan di woro-woro betul untuk vaksin. Ya. Karena satu, pasien dengan komorbid jantung itu rata-rata lansia. Lansia itu usia rentan, termasuk kategori rentan. Kategori rentan untuk COVID-19 setelah medis. Kalau tenaga medis kan karena kita terpapar terus setiap hari. Kalau lansia kan karena memang dia lansia, kondisinya sudah menurun. Jadi kelompok rentan. Apalagi dengan komorbid. Itu satu. Yang kedua, pasien-pasien dengan usia rentan, ada komorbid jantung, terus kemudian kena COVID, itu resikonya sangat tinggi. Risti, bahkan kebanyakan di ICU. Dan kalau sudah di ICU, angka kematiannya akan sangat tinggi. Nah, untuk mencegah hal itu, langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan vaksinasi. Karena sampai sekarang pun obat yang definitif masih belum bisa ditemukan. Vaksinasi yang sudah terbukti bisa mencegah severitas atau
pemberat atau bertambah beratnya kondisi pasien tersebut apabila dia terkena COVID. Jadi memang karena ini usia rentan, kelompok rentan ya, karena sudah lansia ya, rata-rata usia lanjut. Yang kedua ada komorbidnya lagi. Sehingga apabila kondisinya baik, nggak ada masalah, stabil, aman untuk vaksinasi. Jadi itu kenapa yang menjadi alasannya itu kenapa kok sangat diworo-woro, sangat digembor-gemborkan untuk dilakukan vaksinasi pada pasien-pasien dengan komorbid. Setuju sekali ya dok, saya sering kali ditanya sama tetangga, saudara, bagaimana nih usianya sudah tua, ada komorbid takut divaksin. Saya bilang justru karena usia tua dan ada komorbid harus divaksin. Saya sampaikan begitu. Iya, Jadi mindsetnya harus dibalik ya dok, bukan iya. karena Jadi ada komorbid iya, kemudian takut divaksin. mereka itu mereka pertama mindsetnya karena sudah takut dulu. Iya, Jadi takut karena ya dok. sudah takut dulu, berita-berita di medsos tentang Beritanya ngeri efek gitu ya. samping, iya. Iya betul Itu betul. kemarin dok, tetangga saya nggak apa-apa setelah divaksin tepar gitu kan. Waduh, Oh gitu. tambah ngeri lagi ya. Iya. Iya Terus itu kemarin, padahal teparnya mungkin karena penyakit yang lain ya. Terus kemarin betul. lagi itu apa nama? Jadi ketakutan terhadap efek samping itulah yang kadang-kadang membuat orang itu mundur. Sebenarnya sudah siap ini, tapi sudah takut, terus dikasih info-info yang tidak betul dari kiri kanannya ya. Ini Bu sakit jantung gak usah divaksin, nanti malah bahaya jantungnya mandek misalnya kan. Nah, Jadi, nah waduh, iya ya. itu yang Betul dok, menjadi kabar dan ketakutan. bikin Nah konsep makanya ya. iya, makanya kita tetap selalu mengedukasi, bahkan pasien-pasien yang datang, gimana sudah divaksin belum? Sudah belum, kenapa? Masih wedi ya. Kalau wedi itu atau takut itu kan pelan-pelan ya, dijelaskan dulu apa namanya, takutnya apa, terus kemudian kita jelaskan efek sampingnya gini ya, manfaatnya begini. Jadi itu yang harus apa namanya, dilakukan edukasi terus-menerus terhadap pasien-pasien kita ya. Oke, siap, mantap. Jadi para sobat sehat yang sudah ikut live Ya. hari ini harus jadi agen ya. Nanti ketika ada tetangga atau orang tua yang punya Hmm. sakit jantung tuh takut takut nih mau vaksin. Teman-teman harus bisa tuh membujuk. Tadi kata dokter, saya sudah ikut nih acara talk show dengan dokter Ato. Tadi belum mengatakan insya Allah aman. Asal dengan kondisi yang stabil ya dok. Oke, Iya. kita lanjut ke pertanyaan. Jadi kemarin ada yang memberikan pertanyaan di kolom komentar di Info Tegal dok. Dari Gisa Intisal 1226. Apakah hipertensi ada hubungannya dengan penyakit jantung dok? Monggo dokter Ato menjawab. Wah, ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus ini ya, berarti bisa ya. Jadi hipertensi sangat erat hubungannya dengan penyakit jantung koroner. Bahkan ini kita ada hari hipertensi sedunia, bulan Mei kalau tidak salah jantungnya itu. Sampai diperingati seperti itu berarti apa? Kenapa kok sampai diperingati? Berarti kan saking terkenalnya, ya kan? Karena angka prevalensinya makin kesini makin tinggi, jadi angka kekerapannya. Sekarang itu di Indonesia hampir di angka sekitar 33-35% orang-orang yang dewasa itu hipertensi. Jadi misalnya kita menemukan ada 10 orang, iya, ada 10 orang di jalan nih kita acak nih, mungkin 3 dari 10 itu hipertensi. Ya, jadi makin kesini makin meningkat. Karena prevalensinya meningkat, nah hipertensi itu bisa menyebabkan kemana-mana. Namanya target kerusakan organ target. Jadi bisa menyebabkan kerusakan organ-organ yang penting. Yang pertama adalah jantung, yang kedua otak, yang ketiga ginjal. Ini tiga-tiganya ini target organ dari hipertensi ini. Sebenarnya organ yang lain banyak juga, cuma ini yang saya sebutkan yang paling penting. Hipertensi yang tidak terkontrol tinggi bisa menyebabkan serangan jantung, bengkak jantung, ya, jantungnya jadi lemah bisa. Atau yang kedua, hipertensi yang tidak terkontrol bisa menyebabkan stroke. Sekarang sudah mulai banyak, kan stroke juga termasuk
angka kematian yang kedua. Pokoknya antara serangan jantung koroner dengan stroke itu ya kejar-kejaran lah ya. Nah, stroke itu juga penyebab kematian yang tertinggi juga. Itu faktor risiko yang utamanya adalah hipertensi. Jadi hipertensi ini termasuk faktor risiko yang paling banyak, terus kemudian efeknya juga sangat tidak baik terhadap organ-organ tersebut. Terus nanti kalau hipertensi terus-menerus, ginjalnya juga menjadi rusak. Orang-orang yang cuci darah, yang hemodialisa di rumah sakit, itu umumnya rata-rata sebelumnya hipertensi dulu. Jadi seperti itu. Jadi saking terkenalnya hipertensi, makanya sekarang ada hari hipertensi sedunia. Jadi karena memang prevalensinya sudah makin tinggi dan sudah terbukti bahwa dia membawa angka kesakitan dan angka kematian yang tinggi terhadap jantung. Sehingga kalau sudah ada tanda-tanda tensi tinggi, ya harus mulai dijaga pola hidupnya, karena rata itu hipertensi itu semuanya disebabkan karena pola hidup kita. Ya memang ada keturunan sih, faktor keturunan, ada orang tua misalnya ya, ibu bapak saya hipertensi, ya itu akan lebih gampang terkena. Tapi sekarang yang lebih banyak karena faktor perubahan pola hidup kita. Contoh Dokter Kemala. Jadi kalau kita masuk ke Indomaret ya, kalau kita masuk ke minimarket misalnya ya, pernah kan ya masuk minimarket ya? Nah, minimarket itu begitu masuk, pertama kali rak yang terpajang apa di situ? Rokok ya? Yang mencolok. Itu kan jajanan anak-anak semua ya, yang crispy semua tuh. Ya ada. Ya. Oh ya, mungkin cara masuk Indomaret ya. Kalau saya sering ya tiap beli galon jadinya ya. Jadi di situ makanan yang mengandung konsumsi kadar garam yang tinggi itu ditempatkan di rak-rak yang istilahnya itu manhole ya. Ya. Jadi tempat tempat utama lah. Karena itu yang bisa mencolok mata, maksudnya pandangan kita supaya kita beli. Nah itu di luar itu sudah mulai dirubah. Jadi yang namanya snack, mie gitu ya, makanan yang kadar garamnya tinggi, dia sudah dipindahkan ke rak yang lebih tersembunyi. Biasanya mereka yang awal-awal itu buah, sayur dulu. Tapi kalau di kita tidak. Dari situ sudah kebijakannya sudah tidak mendukung. Itu harus dirubah sebenarnya. Karena rata-rata konsumsi garam kita itu sangat tinggi. Itu dari dodolan atau jualannya juga sudah kelihatan. Terus kita juga sangat pencinta asin ya. Pencinta garam. Ya, sangat pencinta garam. Pokoknya semuanya kerupuk itu kalau tidak ada kerupuk nggak makan. Nah, itu sangat mempengaruhi itu angka prevalensi dalam itu. Hal-hal yang simpel saja, kita tidak perlu yang berlebihan ya. Jadi, terus ikan asin, apalagi daerah Pantura ya, Tegal, Brebes, Kawe itu kalau tidak ada gesek, namanya gesek ya, ikan asin itu kayaknya kok tidak enak. Apalagi sambelnya dia ada garamnya, kan biasa ya kalau bikin sambel ada garam yang terpisah. Nah itu sudah mungkin karena terbiasaan, sehingga sudah dokter jantungnya nambah banyak, dokter internnya tambah banyak, dokter umum nambah banyak, tapi tensinya kok tambah tinggi juga. Orang-orang yang hipertensi bukannya nambah turun, harusnya kan logikanya kalau ini dapat banyak nakesnya, edukasi banyak, ini bisa turun. Tapi kok enggak ya? Nah ini di mana masalahnya? Itu yang nanti harus dipecahkan bersama-sama. Jadi tadi menjawab pertanyaannya lagi kembali bahwa darah tinggi ini terbukti, sudah sangat terbukti untuk bisa menyebabkan penyakit jantung, ya, jantung koroner terutama. Gitu ya, Dokter Kemalaya. Terima kasih dok. Aduh sobat saya coba dulu dok. Aduh mama saya jualan telur asin dok. Oh iya. Oke dokter, ternyata diskusi kita ini enak banget dok.
maksudnya lancar, tekniknya sampai sini sudah hampir jam 5 sore. Sebelum kita tutup, Dok, mungkin dokter atau mau menyampaikan take home message buat para sobat sehat ini. Kan kebetulan ini para kaula muda ya, Dok. Isinya nih anak-anak Iya, yang iya, iya. masih ya mungkin usia di atas di bawah 40 tahun lah, Dokter. Iya, Mungkin dokter bisa memberikan tips selain tadi kurangi garam, kemudian istirahat yang cukup, mungkin ada tips-tips untuk mereka untuk mencegah penyakit jantung pada usia yang awal sebelum ada gejala tentunya. Monggo, Dok. iya. Ya, Mas. Jadi kesimpulannya ya, yang pesan yang bisa dibawa ke rumah dan bisa disebarkan ke yang lain-lain, terutama pada kaula muda ya. Yang pertama saya tidak bosan-bosan untuk pertama yang dilakukan oleh usia muda adalah olahraga. Jadi digiatkan lagi olahraga yang sifatnya rutinitas setiap hari, bukan hari Minggu tok ya, bukan hari Minggu tok, tapi setiap hari dengan durasi yang cukup setengah jam sampai 1 jam. Jenis olahraga yang aerobik ya, misalnya jalan kaki, sepeda, jogging, berenang atau senam ya. Terus kemudian dilakukan secara teratur. Prinsipnya adalah hindari mager, hindari malas gerak. Itu sangat berguna atau bermanfaat untuk pencegahan penyakit jantung. Itu yang pertama, olahraga. Terus yang kedua adalah pola hidup. Sedini mungkin saya selalu tekankan, kalau kita menganjurkan pola hidup pada yang sudah kena sakit jantung itu kok kayaknya sudah terlambat ya. Kalau bisa dicegah dulu, jangan sampai kena. Itu namanya pencegahan primer. Kalau yang sudah kena dilakukan pencegahan namanya sekunder, jadi efeknya tidak terlalu banyak ya. Tapi kalau primernya bagus, hasilnya baik. Nah, pencegahan primer itu kalau misalnya yang belum kena, yang masih usia muda, yang pertama pola hidup. Selain tadi olahraga adalah pola makan. Kita sebisa mungkin sudah dari awal, dari usia dini itu kurangi konsumsi gula. Ya, konsumsi manis. Karena itu resiko diabetes juga akan meningkat ya. Terus yang kedua, minuman-minuman kemasan. Minuman-minuman kemasan yang terlalu berlebih itu juga selain kadar gula yang tinggi, kadar garamnya juga tinggi. Kadar garam yang kita minum setiap hari itu umumnya anjurannya adalah 6 gram, jadi sedikit. Tapi kalau kita sudah hari ini sudah makan Indomie satu, kemudian teh botolnya satu, saya menyebut merek ya, maaf ya. Itu karena sudah setiap hari. Itu apa namanya? Kadarnya sudah sangat tinggi itu, sehingga kalau itu dilakukan terus-menerus nantinya itu akan bisa menyebabkan bermacam-macam ya, hipertensi, diabetes dan sebagainya. Jadi kurangi konsumsi gula, kurangi konsumsi garam. Terus perbanyak buah-buah dan sayur. Jadi prinsipnya seperti orang-orang desa itu. Dulu orang desa kan makan ikan seminggu, ikan asin maksudnya ya. Seminggu sekali karena memang nggak ada uang. Jadi, karena hanya sayur dan buah yang setiap hari. Dan itu ternyata kok mereka hebat-hebat, kuat-kuat, masih usianya panjang-panjang. Sehingga prinsipnya buah dan sayur itu harus ditingkatkan konsumsinya. Ya, kurangi garam dan kurangi gula. Terus olahraga teratur, hindari merokok. Jadi supaya tidak ada penyakit ini, darah tinggi, kencing manis, kolesterol, dan merokok. Sehingga dengan bisa mengontrol 4 ini, insya Allah untuk angka prevalensi atau kejadian penyakit jantung koroner itu bisa menurun. Dan itu sudah terbukti di penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Itu ya Dokter Kumala ya, pesan-pesan saya. Wah, mantap, Dokter. Ternyata kita sudah di penghujung acara. Sebenarnya kami mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat dijawab ya, Dok. Nanti insya Allah kita agendakan untuk acara selanjutnya ya, Dokter. Tadi masih ada PR nih, Dokter, untuk memberikan tentang bantuan hidup dasar ya, Dok. Iya. Dan untuk teman-teman Sobat Sehat, jangan lupa untuk follow juga Instagram dari Persi Tegal, @Persi Tegal. Jadi ini adalah Instagram dari Perhimpunan Dokter Spesialis Jantung di area Tegal. Baik, Dokter Ato, terima kasih sudah bergabung dalam acara talkshow ini dengan Info Tegal. Semoga Dokter Ato sehat selalu. Kemudian teman-teman
sobat sehat semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Dr. Hemala, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak yang salah, yang baik dari Allah, yang salah dari saya. Baik, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Kumala. Terima kasih.